Halo teman-teman, kenalin aku Rio Darenja Sofandra dari kelompok 3 dan kali ini aku akan membahas tentang pendekatan yang berbeda untuk konsolidasi. Dimana teman-teman tadi kan udah nyimak juga nih pembahasan dari temanku sebelumnya. Dan pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang pertimbangan lain terkait konsolidasi itu sendiri. Jadi, yang pertama-tama itu kita akan bahas terkait teori konsolidasi, yang dimana itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu teori perorangan, teori induk perusahaan, dan juga teori entitas. Nah, sini saya akan jelaskan satu-satu nih. Dari yang pertama itu teori perorangan. Nah, teori perorangan ini dari akuntansi itu menganggap bahwa perusahaan adalah kepanjangan dari pemiliknya, di mana aset, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan itu dianggap merupakan bagian dari pemiliknya. Ketika diaplikasikan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi, konsep perorangan menghasilkan konsolidasi pro data. Nah, itu agak sedikit berbeda dengan teori yang kedua, yakni teori induk perusahaan atau parent company theory. Nah, pada teori ini itu itu lebih sesuai dengan perusahaan modern dan pembuatan laporan keuangan konsolidasi dibandingkan pendekatan perorangan. Teori induk itu mengakui bahwa induk perusahaan mempunyai pengendalian efektif atas semua aset dan kewajiban anak perusahaan, bukan hanya atas bagian proporsionalnya saja gitu. Dan yang terakhir itu ada teori entitas atau entity theory, di mana pada teori ini itu berfokus pada perusahaan sebagai entitas ekonomi terpisah, bukan pada hak kepemilikan dari pemegang saham. Penekanan dalam pendekatan entitas ini adalah pada entitas konsolidasi itu sendiri, dengan pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali dipandang sebagai dua kelompok yang terpisah. Masing-masing memiliki ekuitas yang sama dalam entitas konsolidasi. Selanjutnya, kita akan membandingkan nih antara teori-teori alternatif yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu ada dalam teori perorangan, di mana pada teori ini hanya aset dan kewajiban anak perusahaan sebesar bagian kepemilikan induk perusahaan yang termasuk dalam neraca konsolidasi dengan jumlah berdasarkan nilai wajar aset dan kewajiban tersebut per tanggal kepemilikan mayoritas anak perusahaan diperoleh. Sedangkan pada pendekatan induk perusahaan itu mewajibkan semua aset dan kewajiban anak perusahaan di neraca konsolidasi. Namun, hanya bagian induk atas peningkatan nilai wajar dan goodwill yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, itu yang ketiga tadi yaitu entity theory, di mana seluruh nilai aset dan kewajiban anak perusahaan dimasukkan di neraca konsolidasi berdasarkan metode entitas. Jumlah yang tertera dalam laporan keuangan didasarkan pada nilai wajar penuh pada tanggal penggabungan usaha. Dan nilai penuh goodwill dimasukkan seluruhnya berapapun persentasenya kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Nah, kalau untuk praktik saat ini kita akan membahas terkait praktik saat ini ya. Prosedur yang saat ini digunakan dalam praktik tidak hanya merupakan pendekatan induk perusahaan, tapi juga termasuk elemen pendekatan entitas. Berarti itu salah satu dari teori yang tadi, di mana jumlah dari aset bersih anak perusahaan yang diakui di neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi pada praktiknya sama dengan pendekatan induk perusahaan. Penentuan laba bersih pada praktiknya mengikuti pendekatan induk perusahaan, kecuali perlakuan transaksi antar perusahaan yang umumnya konsisten dengan pendekatan entitas. Sedangkan pada praktik masa depan nanti ada kemungkinan perubahan menuju pendekatan entitas, di mana mengharuskan perhitungan laba neto konsolidasi untuk entitas konsolidasi secara keseluruhan dan mengalokasikan laba tersebut antara kepemilikan pengendali dan juga non-pengendali. Jadi, jika induk perusahaan mengkonsolidasi kepemilikan anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya. Nah, di sini ada di buku ya. Ini merupakan salah satu contohnya juga, bisa dilihat bahwasannya dari revenue itu ada expense sebesar 1,8 miliar. Terus juga ada consolidated net income sebesar 800 juta yang dikurangkan dan akhirnya mendapatkan consolidated net income attributable
to non-controlling interest in subsidiary sebesar 75 juta. Ya, tadi hasil yang di atas itu setelah pengurangan dapat 1 miliar dan dikurangi dengan 75 juta itu akhirnya dapat hasil akhir yakni 925 juta untuk consolidate net income attribute to controlling interest. Meskipun jenis penyajian ini masih berfokus pada kepentingan pengendali, penyajian ini memperlakukan porsi laba kepentingan non-pengendali sebagai alokasi laba bersih terkonsolidasi dan bukan sebagai pengurangan untuk memperoleh laba bersih terkonsolidasi. Kepentingan non-pengendali dalam laporan posisi keuangan itu diperlakukan sebagai kepentingan kepemilikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ini berarti kepentingan non-pengendali itu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian di bagian ekuitas pemegang saham dengan cara yang serupa dengan berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini merupakan salah satu contohnya di mana equity itu ada controlling interest berupa share capital ordinary sebesar 10 miliar, terus juga ada share premium ordinary sebesar 50 miliar dan return earning sebesar 30 miliar. Dan itu ditambahkan semuanya akhirnya dapat total controlling interest sebesar 90 miliar. Dan ada pula non-controlling interest in subsidiary itu sebesar 5 miliar dan akhirnya mendapatkan total ekuitas akhir sebesar 95 miliar. Nah, pada figur 3 strip 4 itu ada sedikit ilustrasi supaya kita semua bisa jauh lebih memahami terkait subsidiary income ini. Di mana pada teori proprietary, terus juga ada parent company dan juga entity, itu dibagi lagi menjadi parent share dan juga not controlling interest share. Ya. Jadi dan di sini juga ada strip-strip yang terkait revenue, expense dan juga net income. Di mana bagian yang ada stripnya atau arsirnya itu dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Contohnya aja, di teori proprietary itu di bagian parent share semuanya itu kena arsir dari revenue, expense dan juga net income. Berarti keseluruhannya itu dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Sedangkan untuk non-controlling interest share itu nggak perlu dibuat kalau kita memakai teori proprietary. Dan untuk teori parent company, di bagian parent share-nya itu diarsir seluruhnya, berarti dimasukkan ke laporan keuangan konsolidasi. Sedangkan di non-controlling interest share itu ada satu bagian yang tidak diarsir, yakni net income-nya, dan sisanya itu dimasukkan ke laporan keuangan konsolidasi. Dan untuk teori entitas atau entity teori, itu bagian parent share dan juga non-controlling interest share itu semuanya diarsir, yang berarti seluruhnya yakni revenue, expense dan juga net income itu dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi segitu aja pemaparan materi pada video kali ini. Saya harap videonya bisa membantu teman-teman untuk memahami materi yang telah disampaikan dari awal hingga akhir ini. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk semangat menjalani harinya. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan dadah!